ketiga. Aku terlambat. Beichen. Apakah itu kau? Ini aku. Pak Tua Lin. Keponakanmu kan sudah lama mati. Dia mungkin di sini untuk mengemis makanan. Satu keluarga, tapi wataknya bertolak belakang. Kalian suka sekali mengangkut karung. Silakan kalian angkut sepuasnya. Paman ketiga. Di mana bosmu? Beichen. Kita harus cepat pergi. Bos tidak mampu menyinggung. Paman ketiga. Dia berani menghinamu seperti ini. Adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kau. Panggil bosmu kemari. Ada apa, Nang? Kau yang membuat paman ketigaku berlutut. Orang miskin harus berlutut demi uang, bukan? Aku beri kau 3 detik. Minta maaf pada paman ketigaku. Aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Hanya kau. Orang-orang. Serang. Ya. Lancang. Mohon Raja Utara berikan perintah. Siapa sebenarnya kau? Bosku adalah dari kantor penertiban Bian Lian. Jangan main-main. Kantor perdamaian. Apakah kekuatan mereka hebat? Satu panggilan telepon dariku bisa membuatmu makan makanan penjara seumur hidup. Halo, bos. Ada yang bawa pisau buat ribut. Apel. Likian, kepala kantor perdamaian. Menyerang dengan pisau. Benar-benar tidak berhukum. Aku akan segera ke sana. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu? Siapa yang ada di ujung telepon? Itu adalah kepala kantor penertiban Bian Lian. Likian, siapa kau? Xiao Ji, Tuan Dewa Perang. Kau, kenapa kau di sini? Paman ketiga Raja Utara dianiaya oleh bawahanmu. Aku membawa orang untuk menumpas mereka. Kantor perdamaian ingin ikut campur. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Raja Utara. Paman ketiga. Tuan muda ketiga Lin. Jadi Raja Utara adalah Lin Beichen. Raja Utara, aku mohon padamu untuk mengampuniku. Aku menargetkan paman ketiga keluarga Lin. Karena keluarga Lin Sangjin, tugas yang mereka berikan padaku. Aku tidak punya pilihan selain mematuhi. Keluarga Lin, mereka sudah tak bisa berulah lagi. Kau. Berlututlah. Bersujud dan minta maaf kepada paman ketigaku. Sampai dia memaafkanmu. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Tuan Lin, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan berani lagi. Tuan Lin, tolong ampuni nyawa anjingku yang rendah ini. Maafkan aku. Cukup. Beichen. Cukup. Lolos dari mati, tapi bukan dari hukuman. Selidiki, apakah masih ada kasus di lokasi konstruksi penindasan terhadap orang tua dan muda. Jika ditemukan, hukum berat tanpa ampun. Ya, bertindaklah. Uji. Kau yang urus perjamuan naga funik, kau tidak perlu mengikutiku lagi. Jaga orang-orang keluarga Ye. Dimengerti. Halo. Apel. Baiklah. Aku akan segera kembali. Ada apa paman ketiga? Bibi ketiga Anda sakit kritis. Tabib Ilahihu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya tidak bisa menerima hadiah ini. Saya hanya bisa mempertahankan hidup Anda selama setengah bulan. Penyakit Anda, bahkan dewa pun sulit menyelamatkanmu. Jika seorang tabib suci bertindak, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi, Dekan, apa itu tabib suci? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tabib suci berada di Pencan, tiada tandingannya. Untuk menjadi seorang tabib suci, Anda harus terlebih dahulu menjadi dewa perang. Dalam 5.000 tahun Huagul, hanya ada 3 tabib suci. Tabib suci di era ini ada di Belian. Sangat misterius. Sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Apakah Anda punya keinginan? Cepat penuhi. Ini takdir. Saya bisa hidup setengah bulan lagi, itu sudah cukup. Sayang sekali keponakanku yang malang itu. Sampai hari ini, belum ada sedikit pun kabar. Bibi ketiga. Beichen tidak berbakti, karena membuatmu khawatir. Beichan, kau masih hidup.
Selama bertahun-tahun ini, kau kemana saja? Bibi ketiga, kita bisa membicarakan masalahku nanti. Biarkan aku mengobati penyakitmu dulu. Kami telah berlatih selama bertahun-tahun, namun kami tidak berdaya menghadapi penyakit ini. Dasar bocah, dari mana kamu muncul? Tepat sekali, bahkan dekan kami. Penerus Watu saja tak bisa menolong. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menyuruh keamanan mengusirmu. Anak muda, penyakitnya sudah tertunda terlalu lama. Pembuluh jantungnya sudah nekrotik, lagi pula tubuh Pasid sangat lemah. Kami tidak bisa memberinya obat keras. Saya melakukan teknik jarum Huatua dan hanya nyaris berhasil memperpanjang hidupnya selama setengah bulan. Anda sama sekali tidak boleh main-main. Jika tidak, dia bisa meninggal di tempat. Teknik jarum Huatu pun tak bisa menyembuhkannya. Itu sangat normal. Terlalu sombong. Kamu bocah, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Anda terlalu sombong. Beichen, jika terlalu sulit, jangan dipaksakan. Bibi ketiga Anda menangis dan rewel setiap hari. Mengatakan dia ingin melihat Anda sekali lagi. Sekarang Anda sudah kembali. Dia hanya bisa hidup selama setengah bulan. Saya akan puas dengan itu. Paman ketiga, di dunia ini tidak ada penyakit yang tidak bisa aku. Lin Beichen. The film was translated and narrated by M Media. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah beberapa hari istirahat yang baik, dan dia akan pulih sepenuhnya. Benarkah? Jarum berenergi Ki, Anda adalah seorang tabib suci. Tidak mungkin. Dia terlihat seperti baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai alam itu? Bocah, berhentilah berpura-pura misterius di sini. Anda, dekan. Anda, Tu Changsheng. Salam Raja Utara. Tidak perlu formalitas seperti itu. Anda adalah seorang senior. Silakan bangkit. Saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya menyaksikan akupuntur Anda secara langsung. Saya bisa meninggal tanpa penyesalan. Di seluruh dunia, pada usia ini, satu-satunya yang bisa menjadi tabib suci adalah Tuan Bailiang itu. Salam Raja Utara. Kau bilang akan bawa kami ikut dalam upacara masuk Akbar ke Bailiang. Di mana kau cepat kemari? Paman ketiga, aku ada urusan. Aku harus pergi sebentar. Nanti aku akan mengirim seseorang. Bawa beberapa ramuan obat. Berikan 1 dosis kepada bibi ketigaku setiap hari. Dan dia akan sembuh total dalam 7 hari. Benarkah? Kau belum percaya padaku? Percaya? Ya, jika Anda terburu-buru, pakai mobil saya. Baiklah. Sepeda listrik. Mobil mewah edisi terbatas. Harganya setidaknya lebih dari 10 juta. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar murah hati. Rendah hati, rendah hati. Ini hanya alat transportasi. Tuan Muda Ye, sekarang setelah Anda dapat penghargaan dari Dewa Perang Wuji dan bisa berpartisipasi dalam persiapan upacara masuk agung ke Belian, Anda pasti akan naik pesat di masa depan. Jangan lupakan kami saat itu tiba. Jangan khawatir. Aku, Yi Xingchen, orang yang amat menghargai loyalitas. Ketika aku berhasil, aku pasti akan menjaga kalian semua. Kenapa anak itu Lin Beiche tidak ada di sini? Bukankah dia bertaruh denganku? Tantang siapa yang bisa masuk. Takut gertakannya ketahuan. Dan tidak berani datang. Acara macam apa ini? Pria yang suka menumpang itu mungkin sudah ketakutan. Setengah mati. Dia tak sebanding dengan Tuan Muda Ye. Anak itu, sepertinya tidak ada harapan. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Ye bisa membawa keluarga saya masuk untuk melihat juga? Untuk melihat juga. Itu tidak mustahil. Namun, statusmu akan lebih rendah. Tuan Muda Ye, mohon tenang saja. Selama Anda bisa membawa kami, keluarga Su masuk. Dia milikmu malam ini. Jangan, lepaskan aku. Keluarga Su, itu karena ayahmu melindungi si bajingan tak tahu diri itu, sehingga kita jatuh ke keadaan ini. Sekarang waktunya kau membalas keluarga Su demi dia. Malam ini bahkan jika kamu mati, kamu harus mati di ranjang Tuan Muda Ye. Keluarga Su kalian benar-benar tidak tahu malu. Dasar sampah, kamu berani datang mengendarai mobil rusak ini. Dia kehilangan muka. Milik keluarga Su kami. Wajah keluarga Su, kalian sendiri yang menghilangkannya. Hanya karena surat undangan. Mempermalukan seorang junior. Benar-benar tidak tahu malu. Dasar bocah. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, akan kusuruh orang robek mulutmu. Beijin, bagaimana kalau kita pergi saja? Kita pasti tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu masuk. Dan itu akan berada di bagian VIP.
Pria jahat, kamu benar-benar berani memukulku. Kau kupukul karena mulutmu lancang. Upacara kebilian segera dimulai. Mohon siapkan surat undangan Anda. Masuklah dengan tertib. Lin Beichen. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kesenjangan di antara kita. Surat undangan Black Gold tingkat atas. Dewa Perang Wuji benar-benar menghargai Tuan Muda Ye. Saya yakin, setelah ini, aset keluarga Ye bisa berlipat ganda beberapa kali. Sepertinya, tikus tertentu dari selokan harus menyingkir dan kabur nanti. Selamat datang di kedatangan Anda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, dia benar-benar punya muka. Lihatlah Tuan Muda Ye. Bahkan orang-orang dari Gup Naga sangat menghormatinya. Sekarang lihat lagi, pada sampai yang kamu temukan ini menyebabkan keluarga Su saya bahkan tidak bisa masuk pintu. King Sue, cepat pergi dengan Tuan Muda Ye. Ini adalah milik keluarga Su kami. Kesempatan terakhir untuk masuk. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kalahkan dia untukku. Bukankah tadi Anda hormat? Mengapa Anda bisa diusir secepat itu? Tuan, mengapa ini terjadi? Anda masih berani bertanya. Dari mana Anda mendapatkan keberanian? Nah, ini diorganisir secara pribadi oleh Dewa Perang. Upacara masuk agung kebilian. Anda berani memalsukan surat undangan. Sepertinya Anda tidak ingin hidup. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua ini undangan dari keluarga Ye. Diawasi dan dibuat secara pribadi. Juga surat undangan ini adalah khusus untuk keluarga kami. Keluarga Ye peninggalan Dewa Perang Wuji. Kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, itu tidak hanya akan memukuli Anda. Itu tidak akan sesederhana itu. King Sui, ayo masuk. Dasar sampah tak berguna, berhenti mencari mati. Kamu tidak punya undangan. Bagaimana kamu akan masuk? King Sui, percayalah padaku. Ayo pergi. Kau ingin menghentikanku? Cincin naga darat. Pemilik tunggal cincin naga darat di dunia adalah tuan terhormat itu. Anda siapa? Hormat. Ayo pergi. Apel, dia benar-benar masuk. Mengapa sambutan untuknya lebih megah daripada untuk Jenderal Xiao? Apa latar belakang anak ini? Beichen menantuku yang berharga. Tunggu nenek. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Orang yang baru saja masuk adalah suami keponakan saya. Minggir semua. Pergi. Jadi, apakah Anda percaya kali ini? Beichen katakan padaku yang sebenarnya. Siapa sebenarnya dirimu? Sudah kubilang aku adalah Raja Utara. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengabaikanmu. Baiklah. Sebenarnya, ketika aku di Brilliant, aku hanya mengemudi untuk mereka. Mereka semua mengenalku. Walau kejadian hari ini tak semestinya. Rasanya sangat menyenangkan. Beichen, mulai sekarang kau harus bersikaplah membumi. Upacara masuk agung kebilian akan segera dimulai. Silakan tempati kursi Anda di area yang ditentukan. Terima kasih atas kedatangan kalian semua untuk menyaksikan pemindahanku ke Bi Iliang. Dewa Perang Wuji akan segera tiba. Mohon tunggu dengan sabar. Kau terlalu baik, Jenderal Xiao. Bisa menghadiri perayaan seperti itu. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Kau terlalu sopan. Jika bukan karena Dewa Perang yang menemani Raja Muda itu ke Bian Liang. Hanya berdasarkan kalian ini, keluarga dengan kekuatan biasa-biasa saja, apakah kalian bahkan layak untuk hadir? The film was translated and Bagaimana kau narrated bisa by masuk? M Media. Kau tidak menyelinap masuk. Lewat lubang anjing kan? Tinggal diam dan lihat saja. Beraninya kau duduk di baris pertama. Ya, Sinceng, jangan bersikap seperti wanita galak dan mengumpat seperti itu. Baiklah, kami masuk melalui keamanan normal. Pemeriksaan. Omong kosong. Keamanan untuk upacara akbar ini ditangani oleh Tuan Muda Long. Mana mungkin dia membiarkan kalian berdua, orang tanpa undangan, masuk. Jangan bilang, itu kau, sampah ini, yang menggunakan koneksimu dengan Rushuang untuk menyelinap masuk. Kau tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Keluar segera. Gunakan identitasku, aku tak ambil pusing untuk menyelinap masuk. Meminjam identitas. Kau tidak pantas. Lancang.
Beraninya kau tidak menghormati Jenderal Xiao. Kenapa belum juga berlutut dan bersujud? Aku akan berlutut padanya. Apakah dia pantas? Pertunangan kita sudah dibatalkan. Di mataku sekarang, kau seperti anjing liar. Sampah yang hanya hidup dari wanita. Jadi sampah ini sebelumnya sebenarnya bertunangan dengan Jenderal Xiao. Tidak heran, dia bisa menyelinap masuk. Lin Beichen, berlutut dan bersujudlah kepada Jenderal Xiao. Mungkin, dia bahkan mungkin mengampuni nyawamu. Kakak Kingsue, lihatlah orang yang kau pilih. Tidak hanya dia akan tamat hari ini, hari-hari keluarga Sumu di masa depan juga tidak akan mudah. Beijin dan aku masuk sesuai dengan aturan dan hukum. Kalian semua memfitnah kami. Fitnah. Ini adalah upacara masuk agungku ke Beiliang. Aku sangat jelas tentang aturannya. Selain aku dan Dewa Perang Wuji, sama sekali tidak ada yang bisa masuk secara langsung. Sebaiknya kau pergi dan tanyakan baik-baik. Xiao Wuji, bisakah aku, Lin Beichen, masuk tanpa surat undangan? Aku yang salah soal pembatalan ini. Jadi kau tidak menghormatiku hari ini, bisa kumaafkan. Tapi kau tidak menghormati Dewa Perang. Tidak bisa dimaafkan. Prajurit, tangkap mereka berdua untukku. Selidiki mereka habis-habisan. Lin Beichen, kau berani datang ke upacara Agung Beiliang, membunuh seseorang di depan umum. Dia hanya pingsan, itu saja. Jangan ribut. Lin Beichen, jangan anggap toleransiku padamu sebagai model untuk kecerobohanmu. Hari ini aku akan melumpuhkanmu untuk memberimu pelajaran. Kau berani memukulku. Kau hanya boleh melumpuhkanku, tapi aku tidak boleh melawan. Kau sombong, angkuh, dan benar-benar lancang. Tidak pantas masuk ke Beiliangku. Xiao Wuji, kenapa kau tidak cepat keluar untuk membersihkan rumahmu sendiri? Kau gila, kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Utara. Urusan Beiliang, bukan urusanmu untuk mengurusnya. Beraninya kau menghina Dewa Perang Wuji, kau mencari mati. Awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi kau tidak tahu bagaimana bertobat. Kau sering menyamar jati Raja Utara. Sepertinya, aku tidak bisa lagi membiarkan ancaman ini hari ini. Dewa Perang Wuji telah tiba. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kau mati. Beijin, mengapa kamu berpura-pura menjadi Raja Utara? Aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Kingsue, percayalah padaku. Salam, Dewa Perang. Salam, Dewa Perang. Bangunlah. Ada apa ini? Anak ini, tuan muda buangan dari keluarga Lin, Xiangjing, mengandalkan pertunangannya denganku. Dia diam-diam menyelinap masuk. Tidak hanya dia bicara omong kosong, dia juga menyamar sebagai Raja Utara, memukul orang tanpa tahu diri. Mohon Dewa Perang yang mulia, tegakkan keadilan untukku. Saatnya menyelesaikan ini dengan benar. Raja Utara sudah tiba di lokasi. Hanya saja dia selalu bersikap rendah hati dan tidak menunjukkan diri. Dia melihat sandiwara ini. Tidak ada dari kalian yang akan hidup. Di mana Raja Utara? Saya tidak melihatnya. Jadi begini akhir upacara Agung ke Beiliang. Raja Utara sangat tidak senang. Xiao Rushuang dilarang bekerja atas perintahnya. Astaga. Raja Utara benar-benar menolak pemindahan Jenderal Xiao ke Beiliang. Masalah ini bisa menggemparkan seluruh dunia. Rushuang, bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya aku memberimu kesempatan, tapi kau gagal mengenali orang. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Untuk hari ini, kau benar-benar berusaha keras, bukan? Gara-gara aku memutus pertunangan, membuatmu kehilangan muka sepenuhnya. Kau lari ke upacaraku untuk membuat masalah dan merusak masa depanku. Baiklah, The film setiap was sebab ada translated akibatnya. and Aku menerima narrated by balasan M ini. Media. Sejak saat ini, kita tidak punya urusan lagi. Jika kau berani memprovokasiku lagi, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Beichen, makan di sini. Biayanya ratusan ribu. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain saja?
tempat yang lebih santai. Jika kau suka, aku akan membeli tempat ini dan menjadikannya dapur pribadimu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah orang yang reputasinya sangat buruk, menantu Agung Lin. Tidak heran kesombongannya begitu besar, bisa membuat seseorang sesak napas. Pengawal, usir mereka berdua untukku. Lalu di pintu masuk, pasang tanda untukku. Bertuliskan, anjing liar Lin Beichin tidak diizinkan masuk. Wang Tianyi, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan hak apa kamu mengusir kami? Pria cantik ini menyebabkan Jenderal Xiao tidak bisa masuk Beiliang dan juga membuat Raja Utara marah. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menampungnya lagi. Dan keluarga Sumu juga akan ikut menderita. Dihabisi satu keluarga pun belum cukup. Namun, jika kau mengusirnya sekarang, mungkin keluarga Sumu masih punya kesempatan untuk pulih. Bicara, berapa banyak uang yang dapat? Selama kau mematuhiku, aku mungkin akan mempertimbangkan membantu keluarga Sumu. Kamu bermimpi. Kau mencari mati. Kurasa kaulah yang mencari mati. Berlututlah, minta maaflah pada King Sui. Aku bisa mengampuni nyawamu. Akan ku beritahu, ini adalah properti keluarga Wangku. Kau mengganggu Dewa Tahun. Aku akan membunuhmu hari ini. Beijing, lupakan saja. Hari ini kalian semua, dengan saya pun, takkan lolos. Angin sedang naik. Kalau begitu biarkan keluarga Wang bangkrut. Kau ingin keluarga Wangku bangkrut, hanya denganmu? Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. 1 menit, hancurkan keluarga Wang Bianliang. Apa kau gila? Seseorang, patahkan kakinya. Halo ayah. The film was translated Tidak mungkin. and Server grup kami narrated by M langsung Media. lumpuh total. Konsorsium misterius menginvestasikan ratusan miliar, menekan pasar saham. Kerugian sudah melebihi 100 juta. Masih terus anjlok setiap detik. Semua perusahaan Meta bayar kompensasi pun, hentikan kontrak mereka. Keluarga Wang kita tamat. Dasar anak durhaka. Siapa sebenarnya yang kau provokasi? Ini tidak mungkin. Aku tidak memprovokasi siapapun. Aku hanya memberi pelajaran kepada Benalu, anak durhaka. Cepat bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Mohonlah jalan keluar. Jika kau tidak bisa memohon pengampunan dari orang besar itu, aku akan memberimu makan ikan. Kau melakukan semua ini. Apakah ini yang kau pilih, Tuan Muda Wang? Tuan Muda Lia, tolong ampuni keluarga Wangku. Mulai sekarang, keluarga Wang siap jadi budakmu. Baiklah, tapi mulai sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Wangmu di Bianliang. Baiklah, kami akan segera pergi malam ini, menghilang sepenuhnya. Halo, King Sui, sahammu di perusahaan keluarga Su. Semuanya ditarik kembali. mengapa? Halo, satu kalimat bisa membuat keluarga Wang Bianliang bangkrut. Identitasnya jelas tidak sederhana. Menarik. Nenek, mengapa nenek mengambil kembali saham perusahaan saya? Jumlahnya 80 juta. Kau meminjamnya dari nenek, sudah lama tidak bisa kamu bayar. Saya mengambil kembali sahamnya. Apa ada masalah? Jangka waktu pengembalian dana itu disepakati 1 tahun pada waktu itu, tapi belum sampai sekarang. Sudah setengah tahun. Lihatlah situasinya sekarang. Status operasional perusahaanmu, bisakah kamu masih membayarnya kembali? Kamu tidak mampu, ini masih pagi, dan serahkan kepada paman keduamu untuk dikelola. Kalau mau proyek dari Raja Negara, katakan saja langsung. Mengapa kau harus menggunakan cara seperti ini? Metode rendahan, penyitaan paksa ini. Saat kakek meninggal, hati nurani keluarga Sumu diberikan kepada anjing. Lancang, keluarga Su, bagaimana bisa orang luar tak berguna sepertimu punya hak untuk bicara? Kamu membuat keributan di upacara, menyeret keluarga Su kami bersamamu, membuat orang menunjuk-nunjuk kami. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Dan malah kamu menceramahiku. Nenek, Ini adalah pemberitahuan, bukan diskusi. Lagi pula, bahkan jika proyek Raja Bangsa diberikan kepadamu, bisakah kamu menanganinya? Kamu harus tahu, hanya biaya awal dianggarkan 100 juta. Apakah kamu akan menjual dirimu, atau kamu mengandalkan pengangguran tak tahu terima kasih ini untuk mendapatkannya untukmu? nenek, kita ini keluarga. Apakah nenek benar-benar harus sekejam ini? Jika kamu tidak bisa membawa keuntungan untuk keluarga Su kami, maka kamu bahkan tidak sebaik anjing penjaga gerbang. Aku menghormati kalian sebagai sesepuh dan berulang kali, berkali-kali menoleransi dan mengalah padamu. Sekarang sepertinya, kau benar-benar tidak tahu malu. Hanya demi 100 juta. Cucu sendiri pun kau tak akui. Hanya 100 juta. Sombong sekali. Orang miskin sepertimu, di sakumu. Bisakah kamu bahkan mengeluarkan 100 yuan? Akan ku beritahu, bahkan 10 miliar.
hanyalah masalah satu panggilan telepon bagiku. Karena kau begitu percaya diri. Apa kau berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Jika kau bisa menghasilkan 10 miliar, kami tidak akan mengambil proyek ini. Selain itu, hubunganmu dengan King Sue, keluarga Su tak akan ikut campur lagi. Tapi jika kau tidak bisa menghasilkannya, maka segera putuskan hubungan dengan King Sue dan pergi dari Bian Liang. Mulai sekarang, siapapun calon suami King Sue tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau berani bertaruh? Baiklah. Pada saat itu, jangan menarik kembali perkataanmu. Ayo pergi. Sangguan, bagaimana jika bocah itu benar-benar bisa menghasilkannya? Apa yang akan kita katakan pada Ye Xincheng? Ibu, si tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan 10 miliar? Kau terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, meski dia betul-betul bisa hasilkan 10 miliar, kita tinggal tidak mengakuinya saja nanti. Dan selesai. Lagi pula taruhan ini hanya janji lisan. Tidak ada yang bisa menuntut kita. Lagi pula, 10 miliar bisa kita dapat cuma-cuma. Bisnis ini, semuanya untung tanpa rugi. Beijing, bagaimana kamu bisa begitu impulsif? 10 miliar. Itu 10 miliar. Ketika keluarga Su adalah yang terkaya, kami tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Mereka punya sesuatu untuk menjebakmu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Apakah kau lupa tentang keluarga Wang barusan? Aku tahu, kamu tidak ingin melihatku diperlakukan tidak adil. Baru saja menggunakannya. Koneksi keluarga Lin dari Sangjing untuk berurusan dengan keluarga Wang. Tapi keluarga Lin pasti tidak akan melepaskanmu. Ambillah ini. Ini semua tabunganku. Tidak banyak, tapi cukup untuk sisa hidupmu. Penuh makanan dan pakaian hangat. Ambil uang ini dan cepat pergi. Jangan pernah kembali. Aku akan mengurus hal-hal lainnya. Kau memperlakukanku dengan begitu tulus. Bagaimana mungkin aku mengecewakan? Keluarga Su efisien. Sangat cepat. Mereka membuat Su King Sue menyerah. King Sue, apa yang kau butuhkan? Halo Tuan Muda Ye, aku ingin memintamu untuk maju dan memohon kepada keluarga Lin. Mintalah mereka untuk melepaskan Beijing. Aku berjanji, Beijing tidak akan membuat masalah lagi. Selama kamu membiarkan Beijing pergi, aku berjanji dia tidak akan pernah kembali. Mengingat hubunganku dengan Tuan Muda Liang, aku bisa menangani ini. Tapi hanya jika Selama kamu setuju denganku, aku bersedia melakukan apa saja. bagaimana kalau begini saja, kau datang ke Beijing Han, temui aku di ruang pribadi VRT. Kita bisa membahasnya dengan baik. Baiklah. Memintaku untuk memohon padanya. Mimpi saja. Su King Sue. Halo Tuan Muda Liang. Semuanya sudah siap. King Sue, apakah kau sudah tidur dengan Lin Beichen? Beijing dan aku belum resmi menikah. Tuan Muda Ye, mari kita bicara bisnis dulu. Ya. Biar ku bantu kau. Itu bukan tidak mungkin. Soal kau menghabiskan malam denganku. Aku jamin besok Lin Beichen akan aman. Dana awal proyek keluarga Sumu, aku juga akan menanggungnya. Bagaimana? Karena Tuan Muda Ye tidak punya ketulusan, maka aku tidak akan bicara lagi. Tuan muda dari keluarga Lin sudah tiba di Bian Liang. Jika aku tidak campur tangan, Lin Beichen dan keluarga Sumu, keduanya akan tamat. Sebaiknya kau berpikir jernih. Tunggu sebentar. King Sue, kenapa kau masih tidak punya selera humor? Aku hanya menguji sikapmu. Duduklah. Bagaimana kalau begini? Kau minum segelas anggur ini, dan aku akan menyetujuimu. Benarkah? Aku sudah menyusun kontrak ini. Kontrak proyek. Minum dulu, lalu akan kutandatangani. Baiklah.
Tuan Muda Ye, tanda tangani ini. Su Qingsue, kau benar-benar gadis yang naif dan manis. Kau pikir aku akan membantu? Aku tak ingin imbalan apapun. Sebentar lagi, Tuan Muda Lin akan tiba di sini. Aku harap saat itu, kau bisa bersenang-senang sepuasnya. Ya, Xincheng, kamu tidak tahu malu. Berani mencampur narkoba dengan alkohol? Silakan berteriak, selagi kau masih bisa menantang. Sebentar lagi kau akan memohon seorang pria. Tuan Muda Li masih butuh waktu untuk tiba. Jangan berpura-pura suci. Akan kubuat kau seraswa di surga sebentar lagi. Ye Xincheng, kau mencari mati. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Bai Jin, Jangan takut, aku di sini. Ye Xincheng, kau harus mati hari ini. Raja Langit pun takkan bisa menolong. Aku mengatakannya. Lin Beichen, aku memberitahumu, ketika Tuan Muda keluarga Lin segera tiba, melihatmu merusak suasana hatinya. Kau tunggu saja, kau akan mendapat masalah besar. Lin Pengxi, Itu benar. Dialah yang 10 tahun lalu, keluargamu akan dihabisi, Tuan Muda Lin. Apa kau takut sekarang, ingin melarikan diri? Terlambat, Tuan Muda Lin sedang dalam perjalanan. Ketika dia tiba, dia akan mencincangmu tanpa ampun. Tunggu saja dan lihat sendiri. Wanitamu menjadi mainan kami. baiklah, kalau begitu, terima kasih. Jadi aku tak perlu repot mencarinya sendiri. Sekarang, Si tidak berguna yang 10 tahun lalu, untungnya berhasil lolos. Masih bicara besar. Tuan Muda Li, kau akhirnya tiba. Pria jahat ini hampir membunuhku. Jangan khawatir, aku di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyentuhmu. Lin Beichen. Lama tidak bertemu. Lin Pengxi, kau pantas mati. Seluruh keluarga Lin pantas mati. Jangan lupakan, marga Anda juga Lin. Su Qingsue. Mendengar 100 kali tak sebaik melihat sekali. Memang sangat cantik. Sayang sekali jika menikah dengan orang tak berguna. Berlutut dan mohon padaku. Bunuh diri untuk menebus dosa. Aku bisa mengampuni keluarga Su. Dan Lin Lang si cacat itu beserta keluarganya. Apa yang kau lakukan pada paman ketigaku dan yang lain? Aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuh mereka, aku akan membuat semua orang di keluarga Lin turun dan dikubur bersama mereka. Setelah tiba di Bian Liang, aku menghubungi kepala kantor perdamaian. Aku hanya mencari tuduhan acang dan menyuruh mereka ditangkap. Apakah mereka hidup atau tidak? Hanya masalah perkataanku. Bagaimana kamu akan memilih? Semuanya terserah padamu. Kepala kantor perdamaian, Li Qiang. Pintar. Kenapa kau tidak berlutut cepat dan minta maaf padaku, Tuan Muda Lin? Tuan Muda Lin, selamatkan aku, Tuan Muda Lin. Kau harus mati hari ini. Anjing liar, beraninya kau. Jangan terburu-buru. Sekarang giliranmu. Kau tidak akan berani menyentuhku. Jangan lupa, Lin Lan dan keluarganya ada di tanganku. Bicaralah. Di mana mereka? The Jika film tak was bicara, kau translated akan kubunuh. and Mari narrated kita by semua mati M. bersama. Dia. Aku akan bicara. Lepaskan, aku akan bicara. Mereka akan segera tiba di sini. Kelemahan terbesarmu adalah kau tidak cukup kejam. Demi beberapa orang cacat, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Dulu kau mengabaikan ikatan kekerabatan dan memburu keluargaku. Kecuali paman ketigaku, semua orang hanya berdiri dan menonton. Dalam hal kekejaman, tidak ada yang bisa menandingimu. Tunggu sampai Li Qiang membawa mereka ke sini. Aku akan lihat, apakah kau masih bisa sombong. Lin Beichen, apakah kau akan melihat paman ketigamu mati tepat di depan matamu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku akan membuatmu menonton lagi.
Adegan dari 10 tahun yang lalu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Potong salah satu lenganmu sendiri. Dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Baiklah. Kau sendiri yang mencari ini. Bawa si cacat itu dan orang sakit itu ke sini. Aku ingin setiap pisau. Menghancurkan tulang mereka menjadi abu. Kepala kantor perdamaian Lee, Tuan Muda Lee, telah meminta ini. Mengapa kau tidak bertindak cepat? Ya. Pergi. Apakah kau gila? Kau menangkapnya. Kenapa kau menangkapku? Anda dicurigai menculik dan menyuap. Anda sekarang ditangkap sesuai hukum. Lepaskan aku. Apakah kau makan? Nyali beruang dan macan tutul. Kalian berdua bersekongkol. Lepaskan aku cepat. Kalau tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku akan membuatmu keluar dari Bian Lian. Itu adalah Raja Utara. Dengan satu perintah, kavaleri besi Bilian bisa dalam semalam meratakan sebuah negara. Keluarga Linmu bukan apa-apa. Kau belum hadapi kenyataan. Li Qiang adalah orangku. Urusanmu. Aku yang bertanggung jawab sekarang. Selama kau mengampuniku, kau boleh ajukan syarat apapun. 100 juta atau 1 miliar. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan segera mentransfer uangnya. 100 miliar. Apel, 100 miliar. Apakah kau sudah gila karena kemiskinan? Apakah kau tahu berapa banyak keluarga mengumpulkan kekayaan seumur hidup tidak punya sebanyak ini? Aku sudah lama berbicara denganmu. Mulutku kering. Meminta 100 miliar sebagai uang teh. Apakah itu berlebihan? Tidak berlebihan. Aku akan segera suruh orang transfer uangnya. Segera transfer 100 miliar ke grup Subian Liang. Tuan muda ini harus jelaskan diri padamu. Baiklah. Membiarkanmu kembali hari ini adalah agar mulai sekarang kau akan hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Maka aku ingin menunjukkan padamu keluarga Linmu yang sangat kau banggakan. Bagaimana itu akan dihancurkan. 100 miliar hanyalah uang teh. Kau mendambakan King Sui. Urusan itu perlu diselesaikan secara terpisah. Kau tunggu kedatangan pelindung Dewa Perang keluarga Lin dan menghancurkan kalian para penjahat. Raja Utara, pelindung keluarga Li dikenal sebagai jagal tangan darat. Tindakannya sangat kejam. Adapun pihak Tuan ketiga Lin, haruskah kita membuat beberapa pengaturan? Tidak perlu. Mengenai pihak paman ketiga, aku sudah menyuruh King Si membawa orang untuk pergi menjaganya. Jika dia berani pergi, dia bahkan tidak boleh berpikir untuk pergi. Jenderal Ilahi berjubah putih, sang penghancur kota seorang diri. Untungnya aku tahu sejak awal identitas Raja Utara. Kalau tidak, jika aku mendengarkan Lin Pingxi ini langsung menangkap orang itu, aku takut aku akan tamat. Kirim dia ke rumah sakit terbaik. Sama sekali tidak boleh membiarkannya mati. Begitu saja. Ya, Raja Utara, yakinlah. Beijing, jangan pergi. Baik. Aku tidak akan pergi. Anakku, The film Ayah was terlambat. translated and narrated Ayah by bersumpah. M Media. aku pasti akan membalas dendammu dan menghancurkan tulang bajingan kecil itu dan menyebarkan abunya. Shinchan, karena dia sedang siapkan hadiah untukmu, bahwa dia dipukuli sampai mati. Tuan Muda Lin, Anda harus menegakkan keadilan untuknya. Saya juga tidak menyangka Lin Beichen anjing liar ini bisa andalkan kantor perdamaian Bian Liang sepenuhnya. Saya mohon Tuan Muda Lin untuk membalaskan dendam putra saya. Saya bersedia menyerahkan semua aset keluarga Yi. Jangan khawatir, jika bekingnya adalah Xiao Roshuan atau Dewa Perang Wuji, saya benar-benar tidak akan berani menyentuhnya. Tapi kepala kantor perdamaian Bian Liang tidak bisa melindungi anjing liar itu. Pelindung keluarga Lin sudah tiba. Saya ingin membuatnya Lin Beichen dan semua orang yang terkait dengannya mati tanpa tempat pemakaman. Ibu, penjagal tangan berdarah sudah tiba di Bian Liang. Keluarga Lin Sanjing menyatakannya langsung, mengatakan bahwa keluarga Sukami harus dikuburkan bersama Lin Beichen. Siapapun yang membantunya akan ditangani bersama. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?
Sekarang, biarkan Lin Weichen mati untuk menebus dosanya. Dan kemudian mengirim dari Su Qingsui itu ke keluarga Lin, sujud dan minta penampunan dari keluarga Su. Mungkin baru kemudian, kita bisa bertahan. Jagang tangan berdarah. Dia hanyalah pesuruh yang melakukan beberapa hal licik untuk keluarga Lin. Apakah benar-benar perlu takut begitu? Kau masih berani menyombongkan diri. Itu orang kejam yang bisa hancurkan satu keluarga sekaligus. Seorang ahli tingkat dewa perang. Jika bukan karena kau melumpuhkan tuan muda keluarga Lin dan menyebabkan bencana sebesar ini, akankah kita jadi seperti ini? Kau seharusnya tidak selamat. Nenek, tadi malam ya Xincheng ingin menyerahkanku kepada Lim Pingxi. Bei Chen lah yang menyelamatkanku. Jika Tuan Muda Lin bersedia menerimamu, itu keberuntunganmu. Lihatlah siapa yang kamu pilih. Pembawa sial ini, sejak dia datang ke Bian Liang, banyak sekali masalah yang dia bawa ke keluarga Su. Jangan khawatir. Biar aku yang urus keluarga Lin. Karena kau takut, maka pergilah dari Bian Liang. Semakin jauh kau pergi, semakin baik. Kau seharusnya sudah menerima 100 miliar tadi malam. Kan, aku tidak perlu kau mengembalikan kelebihannya. Patuhi saja taruhannya dan kembalikan perusahaan serta proyeknya kepada King Sui. Meskipun saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan uang ini, tapi kau bikin banyak masalah bagi keluarga Su kami. 100 miliar itu adalah apa yang pantas kami dapatkan. Kamu harus mati untuk menebus kejahatanmu. Dan King Sui juga harus dikirim ke keluarga Lin. Keluarga Lin Sanjing sudah tiba. Lin Hai, kepala keluarga Lin di Sanjing. Kau cuma beruntung lolos 10 tahun lalu. Aku tidak menyangka kau berani kembali. Kau membuat Pingxi kami tidak bisa punya anak. Membuat garis keturunan keluarga Lin terputus. Hari ini, akan kupastikan kau mati tanpa kubur. Dalam hal kekejaman, siapa yang bisa menandingimu, Paman? Ayahku sangat menghormatimu. Aku tak pernah ingin bersaing soal warisan. Tapi bagaimana denganmu? Demi posisi kepala keluarga, kau menyerang saudaramu sendiri. Apakah kau ini manusia? Aku adalah putra tertua keluarga Lin. Keluarga Lin sendiri seharusnya milikku. Hanya saja putra kedua luar biasa. Semua orang di seluruh ibu kota membicarakan putra kedua sepanjang hari. Mengatakan dia strategis dalam dunia bisnis. Dan kau ini, anak Lin yang kebijaksanaannya hampir iblis. Mengatakan dia seharusnya kepala keluarga Lin. Mana mungkin aku bisa menjaganya? Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalanku. Bahkan saudaraku sendiri juga tidak mungkin. The film was Karena kau sudah translated mengakuinya, and narrated maka by bayar M utangnya. Media. Seekor anjing liar berani menyentuh kepala keluarga Lin. Penjaga tangan darah, pelindung keluarga Lin. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan Tua. Saya adalah pelindung keluarga Lin. Ini adalah tugas saya untuk melakukan ini. Kepala keluarga mohon jangan sungkan. Bagaimana kepala keluarga akan bertindak? Saya ingin mereka semua mati tanpa tempat pemakaman. Tunggu sebentar. Karena anjing liar ini sangat peduli pada Su Qingsui. Kenapa kita tidak bersenang-senang? Su Qingsui, selama kau telanjang dan berjalan-jalan di kota Bian Liang, keluarga Sumu akan kuampuni. Su Qingsui, aku memerintahkanmu. Segera lakukan sesuai perintah. Tuan Muda Lin, katakan. Nenek, aku ini cucu kandung nenek. Bagaimana nenek bisa melakukan ini padaku? Siapa yang suruh kau keras kepala? Pembawa sial ini. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Nenek, Qingsui ingin berpegang teguh pada keluarga Sanjing Lin untuk mendaki, sedang mengantai. Keluhan apa yang kau miliki? Apakah kau ingin keluarga Su kami dimusnahkan? Cepat-cepat. Pergi sana. Mari lihat siapa yang berani sentuh King Sui. Kau mencari mati. Kau orang jahat, lepaskan putraku cepat. Nah, berani sentuh sedikit pun tuan muda, aku akan membuatmu berharap kau mati, tapi tidak bisa mati. Kau sudah keterlaluan. Bagaimana kalau mengganggumu? Pelindung, jangan pedulikan aku. Cepat bunuh makhluk jahat ini dan keluarga Su. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret mereka bersamaku. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kau mencari mati. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Pasti Lin Bichin yang menyebabkan bencana sebesar ini lagi. Bahkan Dewa Perang sudah terkejut. Sekarang, keluarga Su kami benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Dewa Perang, mengapa kau datang? Harusnya aku yang tanya kamu. Lin Beichan ini adalah pengkhianat keluarga Linku. Aku sedang menanganinya hari ini untuk membersihkan rumah kami. Apel,
Masalah pribadi keluarga Lin kami. Dewa Perang. Apakah kau berniat ikut campur? Raja pernah menunjukkan Nona Su Kingsue perhatian yang luar biasa. Urusan keluarga Su akan aku tangani hari ini. Mungkinkah kepala keluarga Lin juga ingin pelindung keluarga Linmu melakukan tindakan terhadapku? Alam Dewa Perang setengah langkah belakang. Tidak layak disebut di mataku. Aku tidak berani. Tidak berani. Hanya saja, dalam 3 hari, Raja Utara akan mengadakan perjamuan naga Phoenix. Tapi anak ini memukuli putraku seperti ini. Dan keluarga kami diperas miliaran dana. Dia sangat tidak hormat kepada Raja Utara. Penangananku terhadapnya hari ini juga untuk menjunjung tinggi Raja Utara. Kepala keluarga Lin juga tahu pentingnya perjamuan naga Phoenix. Maka kau seharusnya tidak membuat masalah hari ini. Biarkan masalah ini hari ini berakhir di sini. Setelah perjamuan naga Phoenix selesai, sekacau apapun ulahmu, itu tak berarti aku tidak akan ikut campur lagi. Dewa Perang. Tak mungkin kita diam saja. Aku harus membuatnya. Apa kau tuli? Xiaoji, berapa banyak keuntungan yang diberikan keluarga Su padamu, sehingga kau mendukung mereka seperti ini. Tapi jangan lupa, leluhur keluarga Lin kami adalah pahlawan pendiri. Beberapa hari yang lalu Raja Negara secara pribadi mengundangku hadir. Perjamuan naga Phoenix pertunangan Raja Utara. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau menyesal. Aku ingin, kepala keluarga Lin mungkin salah paham sesuatu. Saya datang hanya untuk kirim undangan ke keluarga Su. The film was translated and narrated by Untuk M. perjamuan Lydia. naga Phoenix ini, pemeran utama pria tentu saja Raja Utara. Adapun pemeran utama wanita, dia akan dipilih oleh Raja Utara di tempat. Sang Jing memiliki Xiao Roshuan dan Qin Lufu. 2 wanita cantik yang hadir. Bian Liang kami tentu saja memilih wanita cantik nomor 1 Bian Liang, Su Kingsue. Mungkinkah kepala keluarga Lin ingin menghalangi pertunangan Raja Utara? Baiklah, hari ini aku akan melepaskanmu. Keluhan antara kau dan aku. Pada hari perjamuan naga Phoenix, Raja Utara akan memutuskan secara pribadi. Kau masih ingin membalikkan keadaan di perjamuan naga Phoenix. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan ini. Sangat sombong. Keluarga Lin kami sangat disukai oleh Raja Utara. Kau hanyalah sepotong sampah. Kau sama sekali tidak punya kekuatan. Apa yang kau miliki untuk melawan kami? Keluarga Lin Sangjin. Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Aku akan menunggumu. Ayo pergi. Nah, Tuan Dewa Perang, aku tahu Raja Utara memiliki status yang mulia. Terima kasih juga karena telah menyelamatkan keluarga Su kami. Tapi Bicin dan aku sudah bertunangan. Toh, itu titah pernikahan dari Raja. Oleh karena itu, aku tidak akan menghadiri perjamuan naga Phoenix ini. Gadis keras kepala. King Sui, ini hanya pertunangan. Kamu belum menikah, kan? Kamu masih bisa membatalkannya. Sekarang, nasib keluarga Su sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu tidak boleh keras kepala. Nenek, Nenek memohon kepadamu, ini semua salah nenek. Tapi nenek masih ingin hidup. Batalkan pertunangan dengan Lin Bicin dan pergi hadiri perjamuan naga Phoenix. Nenek, tolong cepat bangun. Tidak, jika kamu tidak menyetujui nenek, nenek akan terus berlutut di hadapanmu. Jangan, Nenek, tolong cepat bangun. King Sui. Pergi. Beijin. Bagaimana bahkan kamu bisa seperti ini? Benarkah kau mau menyerahkanku kepada Raja Utara itu? Pergi saja dan tonton keseruannya. Sosok besar seperti Raja Utara pasti tidak akan melakukan hal seperti memisahkan sepasang kekasih. Iya ya. Lakukan saja formalitasnya. Itu juga tidak apa-apa, selama Raja Utara senang. Satu kata darinya, bisa menyelamatkan keluarga Su kami. Nyonya Tuasu membesarkan cucu perempuan yang baik. The Tidak film was disangka dia bisa translated mendapatkan and Tuan Dewa Perang. narrated Untuk by secara M. pribadi Media. merekomendasikannya. Keluarga Su mulai sekarang akan melambung tinggi. Ya, jika keluarga Su makmur, jangan lupakan kami, sesama warga Bian Liang. Tentu saja. Sekelompok orang bodoh buta. Seorang wanita dari keluarga yang merosot. Bagaimana dia bisa layak untuk Raja Utara, Ratu Utara? Hanya bisa dipilih dari Jenderal Xiao dan Nona Qin dari keluarga Qian. Setelah perjamuan naga Phoenix, tidak akan ada lagi keluarga Su di Bian Liang.
Dasar pembawa sial, kamu juga menyelinap masuk. Cepat keluar. Keluarga Su kami mengandalkan hari ini sebagai titik balik. Pada saat itu, jangan kau merusak segalanya. Hanya bicara omong kosong. Mengeliminasi King Su itu urusan sepele. Jika kau menyinggung Raja Utara, kita semua akan tamat. Kau ini apa? Dan berani mencari masalah dengan keluarga kami. Bai Chen. Siapa kau? Bukan urusanmu. Aku. Lin Lang. Tuan ketiga Lin, kau sebenarnya belum mati. Dan kultivasimu bahkan sudah pulih. Dasar bajingan tua. Aku dengar kau sedang cari gara-gara dengan keluargaku. Bai Chen, aku memberitahumu. Kau bisa coba. Jika kau menyentuh Bai Chen keluarga kami, bahkan seujung jari pun, keluarga Yemu akan kuhapus malam ini. Deal yang pertama kali melukai putraku. Nyawa dibayar nyawa itu wajar. Orang ketiga. Lama tidak bertemu. Lin Hai. Kau membunuh keluarga kakak keduaku. Melumpuhkanku lalu mempermalukanku. Dan memata-mataiku selama 10 tahun. Dan kau masih berani bicara tentang persaudaraan. Serangga bau, berani tidak sopan kepada kepala keluarga. Orang tua ini akan mengirimmu untuk bertemu. Tuan kedua Lin, di perjamuan naga Phoenix. Jangan membuat masalah. Tunggu sebentar, Raja Utara akan datang. Adapun kalian semua akan berakhir buruk. Nah, tentang masalahmu, Bai Chen memberitahuku. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Ini keluarga Lin kami dan Bai Chen yang bersalah. Tidak sulit. Ini semua pilihanku. Dengar baik-baik, bagaimana keluarga Lin bertarung, itu urusanmu sendiri. Aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya ingin memperingatkanmu. King Sui akan menjadi Ratu Utara. Dia bukan hanya menantu perempuan keluarga Linbu. Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Keluarga orang gila. Hari nanti, aku memberitahumu keluarga Su. Berhentilah bermimpi di siang bolong. Orang yang menjadi Raja Utara hari ini, pasti aku. Aku tidak pernah berniat bersaing denganmu. Tidak peduli seberapa hebatnya Raja Utara ini. Aku meremehkannya. Aku hanya ingin bersama Bai Chen. Su King Sue, bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Status Raja Utara begitu mulia. Bahkan Jenderal Xiao bermimpi untuk menikah dengannya. Bagaimana mungkin dia si pembawa sial ini? Si tidak tahu berterima kasih ini bisa dibandingkan. Tua Lin, aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Cepat bawa dia dan pergi. Jangan rusak nasib baik keluarga Su. Raja negara tiba. Salam Raja Negara. Salam Raja Negara. Raja Waguo. Perjamuan naga Funika hari ini, aku bukan tokoh utama. Aku datang untuk 2 hal. Pertama, meresmikan pernikahan Raja Utara dari Waguo. Kekuatannya menggetarkan dunia. Dan meresmikan pernikahan. Ini adalah mahkota Phoenix dan jubah. Dikenakan oleh permaisuri abadi. Dalam sejarah Waguoku. Hari ini, Tuan memberikannya sebagai busana pernikahan. Kepada Ratu Utara. Raja Negara. Jadi siapa yang kau pilih? Ayah, apakah itu bahkan perlu dipikirkan? Itu pasti Jenderal Xiao. Bakat seni bela diri Jenderal Xiao luar biasa. Dan dia telah mengagumi Raja Utara. Selama bertahun-tahun, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Keluarga Qin juga merupakan keluarga terkemuka di Shangjin. Qin Lufu bahkan adalah putri tunggal. Menikahinya, itu berarti memasukkan aset keluarga Qin semua ke dalam sakumu. Sangat mungkin juga dia akan memilihnya. Singkatnya, tidak mungkin memilih orang lain selain Su King Sue. Tuan ini mengumumkan, Ratu Utara dari keluarga Su Bianlian, Su King Sue. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Nona Su, silakan. Ganti pakaian pernikahan. Raja Negara. Apa kau salah paham? Belum lama ini, kau baru saja memberiku pernikahan. Dan Bai Chen. King Sui, pergi ganti baju dulu. Aku akan menjelaskan semua ini padamu sebentar lagi. Keluarga suku akan segera naik daun. Keluarga Linmu. Bukankah kalian mendukung Xiao Roshuan? Kalian memilih sisi yang salah. Lihat saja mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Linmu masih berani sombong. Sombong terhadapku. Bagaimana mungkin? Keluarga Su telah merosot. Su King Su adalah barang rusak.
Bagaimana mungkin Raja Utara menyukainya? Mari kita lihat saja. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Begitu kebenaran terungkap, aku harus membuat keluarga Su. Sekumpulan badut ini menderita selama 3 hari 3 malam. Raja Utara tiba. Gaun pengantinku ini bukan untuk Raja Utara. Su Qingsui dalam hidup ini hanya akan menikahi Lin Beijing. Su Qingsui, kegilaan apa yang kamu ucapkan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan pernah menakui kamu sebagai cucuku lagi. Wanita gila ini mencari mati. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Keluarga Su pantas dimusnahkan hari ini. Nona Su, harap tenang. Tuan ini tidak berniat memaksamu. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Raja Utara Huaguoku untuk masuk dan menerima pengantinnya. Qingsui, maukah kau menikahiku? Beijing, bagaimana kau bisa naik ke sini? Cepat dan duduklah. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Raja Utara nanti. Lin Beichan, kau sampah. Bagaimana bisa kau memiliki cincin naga darah yang memerintah jutaan prajurit Biiliang? Rusuang, apakah kamu sudah lupa? Dia hanya seorang penjaga pintu di Olaweyang. Dia pasti mencurinya saat bertugas. Mengutil cincin naga baginda Raja Utara. Dia lari ke sini untuk menipu dan memperdaya. Mungkin ingin kawin lari dengan Su Qingsu. Kamu anak nakal. Kenapa kamu tidak cepat memohon ampun? Raja Utara akan segera tiba secara langsung. Anda tidak dapat lari dari nasib ini. Tapi jangan sakiti keluarga suku. Dasar kau orang jahat. Kau mencari mati. Raja Negara. Bocah ini, karena dia berani melamar secara terbuka kepada permaisuri Raja Utara di perjamuan Naga Phoenix. Kejahatannya tidak termaafkan. Keluarga Lin kami sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun tidak menghormati Raja Utara. Serang. Bahkan jika kau berada di puncak alam Raja Perang, kau harus meninggalkan nyawamu di sini hari ini. Kau adalah ahli tingkat Dewa Perang. Ini tidak mungkin, kau. Siapa sebenarnya kau? Jubah ikan naga, pedang Beilian. Ini adalah pasukan kekaisaran Beilian. Yang paling depan adalah Jenderal Ilahi berjubah putih, Chen Qingsei. Wanita ini benar-benar Dewi Perang Wanita Biiliang Ni Huang. Lalu dia. Karena kalian telah melihat Raja Utara, mengapa kalian tidak berlutut? Dia hanyalah seorang parasit keluarga Su, menantu tak berguna. Bagaimana mungkin dia Raja Utara? Apakah kalian sedang sandiwara? Raja Negara, apakah kau membuat kesalahan? 10 tahun hidup dan mati. Bertarung melintasi 5.000 km. Menenangkan 8 penjuru. Aku bisa disebut seorang legenda. Dewa Perang Muda, dinobatkan sebagai raja di usia muda. Seharusnya disebut sebuah mitos. Siapa yang berani menyebut dirinya raja selain aku? Hanya Raja Utara. Mereka, keluarga kaya dan berkuasa, menghinaku dengan kekuasaan mereka. Apa yang harus kulakukan? Kavaleri besi Biiliang tiada tandingannya di dunia. Dengan satu perintah, meratakan gunung dan laut. Salam Raja Utara. Salam Raja Utara. Wanita tua ini benar-benar buta. Memikirkan aku terus ini mengusir Raja Utara dari keluarga Su. Kami memaksa King Su untuk menjual dirinya. Memaksa Raja Utara. Memperlakukan dia lebih buruk dari anjing. Keluarga Su kami sudah tamat. Idola yang aku sembah. Kekasih impianku ada tepat di depan mataku, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya dan bahkan dengan liar menghinanya. Badut yang sebenarnya ternyata adalah aku. Aku hanya ingin memilikinya. Meskipun dia bukan Raja Utara, hatiku sudah tergerak. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah anjing liar yang melarikan diri dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia naga Huaguo? Inilah kekuatan yang kubicarakan. Apa kau masih ingin melawanku? Beichen, pamanmu tahu dia salah. Tolong maafkan pamanmu.
Maafkan pamanmu. The Apakah film kau was masih ingat translated ketika kau and masih kecil? narrated by Pamanmu M. pernah Media. mengajakmu ke festival lampion. Mengajak bayi keluar hirup udara. Beishan, apakah kau masih ingat hal-hal ini? 10 tahun lalu kau membunuh seluruh keluargaku. Aku melihatnya dengan jelas. Paman ketiga ingin keadilan untukku. Tapi kau melumpuhkannya. Tahan semua penghinaan. Bibi, hampir mati karena miskin obat. Ibu dan ayah sangat menyayangiku. Kakakku mencintaiku sedalam lautan. Aku diperlakukan seperti anak oleh paman ketiga. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, bisakah aku menghadapi mereka? Padam. Kakak kedua. Aku menyesalinya. Akhiri sendiri. Ini adalah balasan. Ayah. Kau sudah keterlaluan. Aku akan melawanimu sampai mati. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Zaman telah berubah. Pergi ke neraka. Kirim dia dan Gye Sanhe ke medan perang api penyucian. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Raja Utara. Ampuni kami, Raja Utara. Raja Utara. Tolong demi King Sui. Beri kami kesempatan lagi. Keluarga Sukami. Rela berkorban sekuat tenaga untukmu. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kau tidak menghargainya, dan kau berulang kali menyakiti King Sui. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. King Sue, kami adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Kau tidak bisa sekejam itu. King Sui, tolong cepat mohonkan untuk kami. Beijin, tolong biarkan Nanek dan yang lainnya pergi. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup sulit dihindari. Li Huang, usir mereka dari Bianliang, buang mereka ke jalan jadi pengemis. Ya, Raja Penjaga Utara, sebenarnya Rushuang selalu mengagumimu. Dulu aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya aku membuat kesalahan besar. Aku juga ditolak olehmu dan terlalu cemburu pada Su Jingsu. Karena itu, kalian harus dipisahkan. Kami tahu kami salah. Mohon demi pertunangan yang dulu, maafkan kami. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa aku, kavaleri besi Beiliang? Lalu bagaimana kamu ingin menghukum kami? Memang salahku duluan. Bunuh atau kuliti, lakukan sesukamu. Setelah itu, kembalilah ke Aula Wei yang bersamaku. Aku kebetulan membutuhkan 2 orang untuk menyajikan teh dan air. Aku tahu statusmu sebagai Raja Kota Utara. Mulia, aku juga membuat kesalahan, tapi untuk mempermalukan seorang jenderal besar Huaguo seperti ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu bodoh. Bahkan Dewa Perang Ni Huang pun menjadi budak. Kami ini apa? Lagi pula ini adalah bersama Raja Penjaga Utara sepanjang waktu. Mungkin kamu bahkan bisa naik status nanti. Beijin, apa kau benar-benar Raja Utara? Aku tidak bermimpi, kan? Tentu saja ini bukan mimpi. Maafkan aku, Beijin. Aku telah salah menilaimu selama ini. Aku tahu kau memutuskan pertunangan karena kau khawatir akan keselamatanku. Aku tahu kau mendirikan batu nisan untuk keluargaku dan memberi hormat setiap tahun. Aku tahu selama ini kau sangat menderita karenaku. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Seumur hidupku, aku hanya akan melindungimu.